Persib Bandung membuka musim 2026-2027 dengan 3 poin dengan kemenangan di ajang Piala Presiden. Ini merupakan pre-season dari musim ini, di mana Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat di hadapan 20 ribuan bobotoh ini mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Pertandingan yang ketat, pertandingan yang sudah diprediksi ini tidak akan terjadi banyak gol, dan terbukti pada malam hari ini di mana gol tunggal dari Uliam Baros di babak pertama membuat Persib Bandung sekarang berada di puncak klasemen sementara di grup A Piala Presiden musim 2026. Debut yang bagus untuk seorang Igor Tolik, karena setelah seorang Bojan Hodak meninggalkan kursi kepelatihan, kursi pelatih kepala di Persib, akhirnya Igor Tolik yang memegang ruang ganti. Dan tadi starting 11 pertama dari Igor Tolik memang tidak banyak perubahan yang diberikan, dan secara mengejutkan Persib Bandung ini menurunkan pemain-pemain terbaiknya, di mana Teja Paku Alam di plot sebagai kiper utama dari menit awal. Sementara di kanan ada Kakang Rudianto, di tengah kalau biasanya Mati Kardi berduet bersama dengan Barba. Selepas kepergian Barba, Mati Kardi tadi berduet bersama dengan Gabriel Mutombo. Sementara di sisi kiri ini ada satu pemain yang sebetulnya sudah didatangkan Persib di musim lalu, tapi sempat dipinjamkan ke Persis Solo, bernama Tanamal. Sementara untuk 3 di tengah ini tidak tergantikan, atau ini sebetulnya 3 pemain yang memang sering dimainkan oleh Persib di musim lalu. Ada Luciano Guat Kokea bersama dengan Adam Alis menopang seorang Borginho sebagai gelandang serang. Begitupun di depan ada 2 perubahan sebetulnya yang dilakukan oleh Igor Tolik, mengingat Persib Bandung mendapatkan sejumlah pemain depan baru seperti tadi Balsa dan juga Luka Menalo langsung mencatatkan debutnya untuk Persib Bandung bersama dengan Uliam Baros di 3 posisi depan penyerangan dari Persib Bandung. Di ajang Piala Presiden kali ini memang gue sempat bertanya-tanya sebetulnya permainan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh anak asuh Igor Tolik, dan terlihat memang karena starting 11 juga tidak berubah, permainan juga tidak berubah. Tadi Persib bermain dengan sabar, bermain dengan mengatur tempo, dia bermain kaki ke kaki dalam membangun serangan. Begitupun ketika transisi, mereka sangat cepat dalam transisi bertahan. Artinya ini tidak banyak berubah dengan skema dari Bojan Hodak di musim terakhirnya, yaitu di musim lalu. Gol dari Uliam Baros di menit ke-24 terjadi melalui skema yang begitu apik, skema bola kaki ke kaki yang tadi setidaknya melibatkan 3 pemain, diawali oleh one-two yang dilakukan oleh Balsa dan juga Borginho. Dan tadi ada satu umpan cutback dari Borginho yang dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh back heel dari seorang Uliam Baros, yang membuat akhirnya Persib Bandung unggul dari menit ke-24, dan gol tersebut merupakan satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan malam hari ini. Mengomentari sedikit soal Balsa, ini striker yang mengingatkan gua kepada striker Persija, Simic, karena Balsa memiliki tubuh yang begitu besar, tubuh yang begitu kuat, sehingga tadi dia berapa kali memainkan peran sebagai pemantul, tapi bedanya Balsa memiliki juga kecepatan dan bisa membangun serangan. Karena tadi beberapa kali selepas dari gol Uliam Baros, ia mencoba untuk menjadi pemantul dan juga mencoba untuk mendistribusikan bola ke kanan ataupun ke kiri dari penyerangan Persib Bandung. Kalau tadi seorang Luka Menalo juga dimainkan sebetulnya dari menit awal, beroperasi di sayap kanan dari Persib, tapi tadi Menalo tampak belum terlihat secara permainan. Mengingat ini juga baru pertandingan pertama, dia butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Tapi ada satu hal yang tadi gue lihat dari tribun adalah tidak adanya koneksi antara seorang Menalo dan juga Kakang yang berada di kanan. Bahkan tadi Menalo sempat menegur Kakang yang secara jujur harus dikatakan pada pertandingan malam ini berada di performa tidak begitu baik. Dan tadi terlihat memang meskipun Kakang di menit awal sempat ada satu soloran, sempat ada satu pergerakan tanpa bola yang akhirnya membuat Kakang sempat memberikan umpan tarik dan juga membuat sebuah peluang untuk Persib Bandung di menit ke-5. Tapi selepas itu tidak ada bantuan dari seorang Kakang, karena memang gue katakan di konten gue sebelumnya, Kakang sangat bagus dalam bertahan, tapi dalam hal ofensif harus ada banyak hal yang ditingkatkan oleh pemain dari timnas U23 tersebut. Sementara itu juga ada satu debutan tadi yang juga diberikan kesempatan kepada Tanamal. Ini sebetulnya pemain yang datang dari sebuah klub di musim lalu dipinjamkan ke Persis Solo, bermain sebanyak 13 kali, dan musim ini akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa berseragam Persib, bahkan diberikan kontrak selama 3 musim
sampai dengan musim 2028. Di babak pertama tadi ini khas pemain dari Timur, memiliki kecepatan, memiliki determinasi, memiliki skill individu yang cukup baik, dan tadi beberapa kali juga sempat melakukan tusukan-tusukan dari sayap kiri Persib Bandung. Tapi di babak kedua sebelum akhirnya diganti, Tanamal tidak banyak terlihat, dan efektivitas dalam memberikan umpannya ini juga harus menjadi catatan untuk Tanamal menjelang musim dari 2026-2027. Gua catat di babak pertama ada 3 peluang yang terjadi selepas dari gol seorang Uliam Baros. Selain dari gol tersebut, tadi juga ada cutback dari Kakang yang akhirnya membawa scrimmage, tapi bolanya akhirnya off target. Lalu juga ada satu kerjasama yang dilakukan oleh Balsa Menalo, dan akhirnya ada satu shoot on target yang diberikan oleh Uliam Baros, tapi masih bisa ditahan oleh kiper dari Arema, yaitu Adi Satrio. Sebelum akhirnya di menit ke-35 juga ada satu shoot lagi dari Uliam Baros yang belum bisa menggandakan keunggulan dari Persib Bandung. Dikarenakan tadi yang gue katakan tidak begitu jalannya back-back sayap dari Persib dalam membantu serangan, akhirnya tadi sebetulnya serangan Persib dimulai kebanyakan dari lini tengah, dimulai dari pantulan Balsa, akhirnya mendistribusikan bola kepada sayap-sayap dari Persib Bandung, sehingga tadi sebetulnya secara skema cukup baik untuk pertandingan pertama, tapi ada perlu kreativitas, perlu skema-skema lain yang harus dipersiapkan dan juga harus dijalankan oleh Persib Bandung di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sementara untuk dari Arema FC, memang tadi di babak pertama tidak banyak mendapatkan bola karena sepanjang babak pertama Persib Bandung lebih menguasai pertandingan. Bahkan tadi hanya ada satu peluang, itu pun shoot on target dari luar kotak penalti dari Arema FC. Sementara di babak kedua memang temponya sangat lambat, tidak banyak peluang yang tercipta. Baru tercipta di akhir-akhir pertandingan, karena tadi gue lihat di menit ke-60 sebetulnya ada peluang emas dari Persib Bandung, diawali oleh soloran dari seorang Luciano Goekokea, memberikan trupas kepada Balsa. Balsa sudah bisa membuka ruang, sudah bisa mendapatkan momentum untuk bisa melakukan shoot, tapi shootingnya ini akhirnya bisa ditahan oleh Adi Satrio, dan bola muntahnya ini belum bisa dimanfaatkan oleh seorang Luciano, yang dimana tendangan ini masih melambung di atas mistar gawang dari Arema FC. Begitupun dengan di menit terakhir, di menit ke-90, Berguinho memiliki peluang dari sayap kiri, ada sebuah peluang shoot on target, masih juga bisa ditepis. Sementara untuk Arema FC berapa kali mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi masih bisa di blokade ataupun ditahan oleh seorang Teja Paku Alam. Terlihat di pertandingan kali ini untuk pertandingan pertama cukup baik. Ada skema yang dijalankan meskipun memang tidak konsisten selama 90 menit. Tapi yang gue mau catat dalam pertandingan kali ini bagaimana Persib Bandung memiliki kedalaman squad yang begitu luar biasa. Bayangkan ada 2 tim yang dimainkan oleh Igor Tolik dalam pertandingan kali ini, dan kedua tim tersebut belum termasuk 7 pemain yang saat ini membela timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF. Artinya di musim depan akan ada banyak pilihan untuk seorang Igor Tolik dalam menambah skuadnya, dalam menyiapkan tim menghadapi lawan-lawan yang berbeda di 4 kompetisi, dan seharusnya ruang ganti ini juga menjadi kunci untuk seorang Igor Tolik. Jika ruang ganti bisa dikuasai, bisa dipegang oleh Igor Tolik seperti yang Bojan Hodak lakukan di 3 musim sebelumnya, bukan berarti Persib Bandung akan berprestasi di musim kali ini. Uliam Baros dinyatakan sebagai man of the match. Gua pun sepakat, Uliam Baros adalah pemain terbaik di lapangan pada malam hari ini. Gimana kalau menurut kalian, siapa pemain terbaiknya, dan juga apakah kalian pengen banget melihat seorang Peralta debut di Piala Presiden 2026? Coba tulis di kolom komentar.